Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Arif Yuli Purwanto ST MPD dan Ibu Laras Ayuning Tias Manggiasi MPD sebagai guru penguji, yang kami hormati ibu-ibu wali murid kelas 6A yang berkenan hadir, serta yang kami banggakan siswa-siswa kelas 6A SD Muhammadiyah 1 Taman, khususnya kelompok 2. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang, yakni ad-dinul Islam. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan pagi ini kami selaku moderator akan membacakan susunan acara. Yang pertama yakni pembukaan, yang kedua presentasi karya ilmiah siswa, yang ketiga tanya jawab dan saran, terakhir penutup. Sebelum kita mulai memasuki acara presentasi karya ilmiah, marilah kita awali kegiatan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan membawa manfaat untuk kita semua. Amin. Baik, untuk kelompok 2 apakah sudah siap? Oke, baik. Silahkan kepada kelompok 2, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Today we will present to you about our last project. But first, let us introduce ourselves. My name is Fatima Azahra and my absent number is 13. My name is Florella Ortila and my absent number is 14. My name is Hamizana Altekraov and my absent number is 18. My name is Irza Marsyadri Dwansyah. My absent number is 20. My name is Devandra Farasandria and my number is 11. My name is Haidar Zaki Putra and my absent number is 16. So, Devan will explain about the first chapter. Yang pertama adalah latar belakang. Air kelapa merupakan minuman alami yang populer dan dikenal memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Mengandung elektrolit penting seperti kalium, kalsium, dan magnesium. Air kelapa berfungsi untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, mengatur tekanan darah, meningkatkan fungsi pencernaan, dan menurunkan risiko penyakit jantung. Cara konsumsi air kelapa pun beragam, mulai dari diminum langsung sebagai minuman segar, digunakan sebagai campuran smoothie untuk meningkatkan kandungan nutrisi, hingga menjadi pengganti minuman olahan seperti soda ataupun minuman manis lainnya. Salah satu inovasi terbaru dalam menikmati air kelapa adalah melalui proses fermentasi. Fermentasi adalah proses di mana mikroorganisme seperti bakteri dan ragi mengubah gula dan asam menjadi asam atau alkohol tanpa menggunakan oksigen. Dalam hal ini, air kelapa dapat difermentasi untuk menghasilkan nata de coco, yaitu produk gel kenyal yang terbuat dari air kelapa. Berdasarkan uraian di atas, karya ilmiah ini mengusulkan judul Potensi Fermentasi Air Kelapa dalam Pengembangan Nakela sebagai minuman kaya serat. Produk ini diberi nama Nakela Nata Air Kelapa sebagai bentuk inovasi dan identitas produk yang unik.
Yang selanjutnya ada rumusan masalah. Pertama, bagaimana proses pembuatan nakela. Kedua, bagaimana kendala yang dihadapi selama proses pembuatan nakela. Ketiga, bagaimana hasil penilaian pada uji coba produk nakela. Selanjutnya adalah manfaat. 1. Mendapatkan pemahaman mendalam tentang proses fermentasi air kelapa menjadi nakela. 2. Menciptakan produk inovatif berbasis air kelapa yang memiliki nilai tambah baik dari segi nutrisi maupun ekonomi. 3. Berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan di bidang fermentasi pangan dan pengolahan produk berbasis kelapa. Selanjutnya adalah kajian Al-Quran dan Hadis. Dalam surah Al-Anfal ayat 11, Allah berfirman, "Id yughashikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhhiba 'ankum rijzasy syaitani wa liyarbita 'ala qulubikum wa yusabbita bihil aqdam." Ayat tersebut menyebutkan bahwa Allah menurunkan air untuk menyucikan dan menghilangkan gangguan. Meskipun air kelapa tidak dapat digunakan untuk bersuci, ia tetap dianggap sebagai sumber kesegaran dan kesehatan. Hadis Nabi Muhammad SAW juga menggarisbawahi pentingnya air sebagai sumber kehidupan yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. An Abdillah bin Umar radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal miyaha tahurun la yunajjasuha syai'un illa ma ghayyara ta'maha aw rahaha aw launaha. Dengan demikian, kajian Al-Quran dan Hadis memberikan landasan spiritual dan kesehatan bagi pemanfaatan air kelapa dalam bentuk nakela, nata air kelapa, menekankan pentingnya menjaga kesehatan melalui konsumsi bahan alami yang bermanfaat. Selanjutnya adalah metodologi tempat dan waktu. Pertama, pada tanggal 18 Januari 2025, kami menentukan permasalahan menyusun bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian materi, dan bab 3 metodologi. Selanjutnya, pada tanggal 21 Februari 2025, kami melaksanakan kegiatan pembuatan nakela, nata air kelapa bertempat di rumah Orjila. Selanjutnya, pada tanggal 6 Maret 2025, kami melaksanakan kegiatan penyebaran angket hasil penilaian uji coba produk nakela. Selanjutnya, pada tanggal 10 Maret 2025, kami menyusut bab 4, hasil dan pembahasan, bab 5, penutup, dan slide PPT untuk presentasi. Selanjutnya ada alat dan bahan. Alat yang kita gunakan pada penelitian ini adalah panci, spatula, timbangan digital, koran, kompor, mangkok, karet, sendok, bagi plastik, pisau, saringan, karet gelang, isolasi, mangkok besar, dan tin wall cup ukuran 500 ml. Selanjutnya ada bahan. Bahan yang kita gunakan pada penelitian ini adalah air kelapa 1,5 liter, gula pasir 30 gram, zat food grade 7 gram, asam asetat 5 ml, baking soda setengah sendok teh, starter bakteri Acetobacter pseudomonas 100 ml, susu cair 500 ml, susu kental manis 10 sendok makan, biji selasi 1 sendok makan, alkohol 70%, air dan es batu. Berikut ini adalah dokumentasi alat dan bahan. Selanjutnya adalah subjek dan objek penelitian. Yang menjadi subjek penelitian adalah 10 orang guru di SD Mumtaz yang dipilih secara acak menjadi responden. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah produk nakela, nata air kelapa. Metode pengambilan data. Metode pengambilan data pada karya ilmiah ini dilakukan dengan cara eksperimen,
menyebar angket, dan dokumentasi. Selanjutnya adalah metode pembuatan nakela. Pertama, siapkan air, saring air kelapa, rebus hingga mendidih. Masukkan gula, yaitu yang berfungsi menjadi makanan bakteri, ZA food grade yang berfungsi untuk membentuk lapisan nata, dan asam asetat yang berfungsi menjaga keasaman. Lalu aduk hingga larut. Diamkan rebusan air kelapa pada suhu ruang. Tuangkan air kelapa ke dalam baki yang sudah disterilkan dan tutup dengan koran yang sudah disetrika. Rekatkan dengan karet gelang atau isolasi. Diamkan selama 7 jam. Masukkan bakteri Acetobacter psilinum ke dalam rebusan air kelapa dengan membuka sedikit penutup koran pada ujung baki. Tutup lalu rapatkan kembali. Diamkan selama 7 hari. Setelah 7 hari, cek hasil fermentasi air kelapa menjadi nakela, nata air kelapa. Nakela dibersihkan kulit arinya lalu dipotong kecil-kecil. Setelah itu, rendam potongan nakela dengan 48 jam setiap diganti airnya setiap 6 jam sekali. Rebus nakela dengan ditambahkan setengah sendok teh baking soda selama 5 menit untuk menghilangkan bau dan rasa asam. Rebus kembali nakela sampai mendidih, lalu buang air rebusan nakela. Diamkan selama 5 jam. Pada saat ini nakela belum bisa dikonsumsi. Rebus kembali nakela dengan ditambahkan gula sesuai selera, lalu masukkan ke lemari pendingin selama 10 jam. Nakela siap dikonsumsi untuk diolah atau dimakan langsung. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Pembuatan nakela menghasilkan 18 produk yang dikemas dalam tin well cup dan ditempel stiker sebagai identitas produk. Berikut ini adalah stiker dan gambar hasil produk kami. Hasil penilaian uji coba produk. Produk nakela diuji kualitasnya melalui angket kepada 10 responden dengan sebaran data sebagai berikut. Untuk profil responden, 60% responden berjenis kelamin perempuan dan 40% responden berjenis kelamin laki-laki. Untuk kategori usia responden, 70% responden berumur 20-30 tahun dan 30% sisanya berusia 41-50 tahun. Para responden diobservasi wawasannya terkait produk Nata de Coco dari air kelapa yang dijual di pasaran. Mereka tertarik untuk mencoba produk nakela. Mereka sepakat bahwa nakela dapat dijadikan alternatif minuman kaya serat dan layak dijual di pasaran. Selanjutnya adalah hasil angket penilaian uji coba produk. Dari survei tersebut, bisa diolah untuk mendapatkan hasil pengujian dari produk nakela yang tertera pada gambar berikut. Pada aspek penilaian rasa, 70% responden menilai sangat baik dan 30% sisanya menilai baik. Pada aspek penilaian aroma, 60% responden menilai sangat baik dan 40% sisanya menilai baik. Pada aspek penilaian tekstur, 70% responden menilai sangat baik dan 30% sisanya menilai baik. Pada aspek kandungan serat, 40% responden menilai sangat baik, 50% responden menilai baik, dan 10% responden menilai cukup baik. Pada aspek penilaian kemasan produk, 80% responden menilai sangat baik dan 20% sisanya menilai baik. Pada aspek penilaian kesan keseluruhan, 90% responden menilai sangat baik dan 10% sisanya menilai baik. Selanjutnya adalah kesimpulan. Proses pembuatan menyiapkan dan merebus air kelapa yang dicampur dengan gula pasir, ZA food grade, dan asam asetat. Kemudian didinginkan. Bagi plastik sebagai wadah fermentasi disterilkan menggunakan alkohol 70% untuk mencegah kontaminasi. Dan rebusan air kelapa dituangkan ke dalamnya. Bagi ditutup dengan koran yang telah disetrika dan difermentasi selama 7 hari setelah penambahan starter bakteri Acetobacter psilinum.
Setelah fermentasi, lapisan nata dibersihkan dari kulit arinya, dipotong kecil-kecil, dan direndam dalam air bersih selama 48 jam dengan pergantian air setiap 6 jam. Nakela kemudian direbus dengan baking soda untuk menghilangkan bau dan rasa asam, lalu didinginkan. Untuk konsumsi nakela, direbus kembali dengan gula, didinginkan, dan disajikan dalam bentuk minuman dengan campuran susu kental manis, susu cair, air kelapa, biji selasi, dan es batu. Proses ini menekankan pentingnya sterilisasi, kontrol fermentasi, dan perendaman untuk menghasilkan produk nakela yang berkualitas siap dikonsumsi sebagai minuman kaya serat yang menyegarkan. Selama proses pembuatan nakela, peneliti mengalami kendala berupa kegagalan pada percobaan pertama, di mana lapisan nata tidak terbentuk akibat kontaminasi mikroorganisme yang tidak diinginkan. Masalah ini disebabkan oleh kurangnya sterilisasi pada peralatan seperti bagi plastik dan koran penutup yang menghambat pertumbuhan bakteri Acetobacter psillinum sebagai kunci pembentukan nata. Untuk mengatasi hal ini, peneliti melakukan perbaikan pada percobaan kedua dengan mensterilisasi bagi plastik menggunakan alkohol 70%, menyetrika koran penutup untuk membunuh mikroorganisme serta menjaga kebersihan dan suhu lingkungan fermentasi 28 hingga 30 Celcius. Upaya ini berhasil mengatasi kendala dan menghasilkan produk nakela yang berkualitas. Secara keseluruhan, produk nakela atau nata air kelapa mempunyai kualitas yang sangat baik dilihat dari aspek rasa, aroma, tekstur, kandungan serat, dan kemasan produk. Selanjutnya adalah saran. Pertama, eksplorasi variasi starter bakteri. Meneliti jenis atau strain bakteri Acetobacter psillinum yang berbeda untuk meningkatkan ketebalan dan kualitas lapisan nata. Kedua, varian rasa dan aroma. Mengembangkan varian rasa dengan menambahkan ekstrak buah-buahan, rempah, atau bahan alami lainnya seperti pandan, jahe, atau lemon untuk menarik lebih banyak konsumen. Ketiga, kekenyalan yang beragam. Menciptakan produk dengan tingkat kekenyalan yang berbeda. Misalnya, nata yang lebih lembut atau lebih kenyal untuk memenuhi preferensi konsumen. Keempat, produk turunan. Mengembangkan produk turunan seperti permen, jeli, atau makanan ringan berbahan dasar nakela. Baik, terima kasih. Kelompok 2 sudah memaparkan hasil karya ilmiahnya dengan sangat baik. Mohon maaf Bapak Ibu penguji, tadi ada kendala waktu menayangkan video pembuatannya nggih. Ini kami coba ulang. Baik, masih sepertinya terkendala di sinyalnya. Nanti sambil kami tayangkan ulang ya. Nah, baik Bapak Ibu penguji, tadi sudah kami sajikan contoh maksud kami sampel dari produk karya ilmiah anak-anak yakni nakela. Monggo bisa diuji coba dulu untuk mengetahui rasanya, kemudian tingkat kekenyalan dari nata itu sendiri. Nah, produk yang baru kami sajikan itu adalah contoh nata de coco nakela yang belum bisa dikonsumsi. Jadi sebelum direbus bentuknya seperti itu. Begitu. Ya. Baik, nakela ini merupakan karya orisinil dari siswa-siswi kami kelas 6A khususnya kelompok 2.
tentu ada beberapa yang perlu kami perbaiki. Oleh karena itu, mohon kepada Pak Arif Yuli juga Bu Laras untuk memberikan saran dan juga pertanyaan apabila ada pemaparan dari anak-anak tadi yang kurang jelas. Kepada Bu Laras dan juga Pak Arif Yuli kami persilakan. Bu Laras dulu. Oke, terima kasih Bu Aul. Sebelumnya Miss Laras ucapkan selamat ya Nak. Akhirnya sudah sedikit lega meskipun belum lega sepenuhnya karena belum selesai ini ya. Jadi Miss Laras ucapkan selamat karena sudah hampir menyelesaikan presentasi KIS hari ini. Pertama-tama Miss Laras mau mengapresiasi dulu dari logo. Logonya ini Miss Laras lihat sangat menarik ya. Ini bisa dijual Nak, apalagi packagingnya juga bagus. Kemudian dari segi penulisan itu juga sangat runtut sekali, referensinya banyak. Nah ini juga bisa nih dicontoh oleh kelompok lain, sangat bagus Miss Laras lihat penulisannya. Dari segi presentasi, anak-anak juga sangat percaya diri dan sangat well prepare. Tahu dari mana kok well prepare sampai menyiapkan cue card ya, jadi supaya bisa ada kontak dengan audiens dan tidak melihat ke belakang. Itu Miss Laras juga menjadi sebuah nilai tersendiri begitu. Nah, pertanyaannya yang dari Miss Laras adalah pertama, berapa kali uji coba hingga menghasilkan produk yang seperti ini? Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan tugas kelompok ya Nak ya. Nah, Miss Laras pengen tahu peran dari masing-masing kalian itu apa? Gitu ya. Yang pertama, berapa kali uji coba? Yang kedua, peran dari masing-masing anak itu seperti apa? Mungkin itu Bu Aul bisa dijawab dulu. Terima kasih. Bu Laras, terima kasih atas pertanyaannya. Kita sampai berhasil itu 2 kali. Pertamanya karena lapisan nata itu tidak terbentuk dan 1 kalinya itu berhasil. Kita semuanya bekerja sama untuk membuat PPT. Kita berbagi tugas. Saya bab 1. Saya bab 4. Saya bab 3. Saya bab 5. Saya bab 3. Saya bab 2. Terima kasih Bu Aulia. Supaya tidak tegang Bu, beri aplaus anak-anak kita yang sangat luar biasa ini ya. Tidak usah tegang ya Nak ya. Ya. Mohon izin ibunya ikut tegang ya. Yang pertama saya beri apresiasi anak-anak yang sudah mengerjakan karya ilmiah siswa ini. Apa yang mereka kerjakan Bu ditulis ya kan. Yang ditulis dia kerjakan, sangat luar biasa. Termasuk saya perhatikan laporan ini dalam kategori yang paling tebal ya daripada yang lainnya, sampai 30 Bu ya. Ya, luar biasa. Terus anak SD sudah seperti anak yang perguruan tinggi ya, anak yang sudah mahasiswa dan sebagainya. Karena kami di SD Mumtaz mengembangkan keterampilan anak, personal branding anak-anak, keberanian dan sebagainya. Dan juga ini salah satu syarat nanti kelulusan di SD Mumtaz melaksanakan karya ilmiah siswa ini. Saya lihat literasi, numerasi dan juga pengembangan di laporan ini semuanya jalan Bu, ada Bu. Literasinya saya perhatikan tadi dari laporan ini, kajian pustakanya Bu ada 16 ya. Sedangkan saya perguruan tinggi kemarin ya, Miss Laras kan baru saja menyelesaikan S2, itu saya hanya 8 Bu kajian
Pustakanya ini 16 Bu, dan semuanya, tepuk tangan untuk anak-anak. Dan semuanya itu upgrade informasi, iya 2 tahun terakhir ya, luar biasa. Literasinya jalan, numerasinya jalan. Anak-anak saya perhatikan itu detail sekali ukuran-ukuran, oh ini sekian mililiter dan sebagainya. Jadi matematikanya itu luar biasa jalan, grafiknya luar biasa ya itu. Terus rujukannya ada Al-Quran, ada hadis dari Ibnu Majah itu sinkron. Jadi tidak hanya asal-asalan membuatkan laporan karya ini, tetapi ada rujukan dari Al-Quran dan juga dari hadis Nabi. Okay? Mungkin masukan dari anak-anak ya, ini nanti semakin tebel enggak apa-apa. Mungkin bisa ditambahi responden hasilnya ya. Termasuk Pak Arif ini dulu ikut ngetes ini Bu, nyicipi Bu, anak-anak di ruangan Pak Arif ya kan. Pak Arif rasanya bagaimana, teksturnya dan sebagainya saja. Enak sekali Bu, iya. Iya enggak berubah, biarpun cuma sedikit ya. Nanti akan dikaryakan lebih baik lagi ya. Itu nanti Bu Aulia dibantu hasil respondennya dilampirkan di di belakang ya sebagai lampiran. Karena apa? Ini nanti kita bukukan dan akan kita ISBN-kan ya. Jadi buku dokumen sekolah dan juga nanti sebagai literasi referensi anak-anak adik kelasnya yang ada di perpustakaan biar jadi lebih lengkap lagi. Okay? Itu perihal karya ilmiah siswa anak-anak sekarang ya. Selanjutnya mohon tidak berhenti dari sini ya. Tadi ada aspek turunan ya. Semoga anak-anak setelah ini dikembangkan lagi jadi permen, jadi jelly ya kan, itu nanti jadi nilai ekonomis tersendiri. Pertanyaan Pak Arif 2 saja. Yang pertama, tadi Miss Laras banyak. Kalau Pak Arif ingin membeli ini ya, ada produk yang sedang dikembangkan yaitu Nakela Drink ya. Kalau sudah dapat jadi produk yang cantik katanya Bu Laras tadi, berapa harganya? Ya, sudah punya gambaran harganya berapa? Apa? Iya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin harganya akan sekitar 10 sampai 15 ribu. 10 sampai 15 ribu ya. Ye. Nanti bisa disajikan lebih seger, ada esnya ya kan. Karena ketika waktu itu saya cicipi itu seger sekali ya, ada esnya ya. Yes. Pertanyaan kedua Bu ya, kita mengapresiasi anak-anak ya. Tadi banyak yang disampaikan oleh Miss Laras atau Bu Laras, prosesnya dan juga apa-apa yang ditemukan dan sebagainya. Dari si Pak Arif, dari pertanyaan kedua, ini kan sudah berproses kurang lebih 3 bulan mengerjakan ya kan. Itu kan ada suka dan dukanya ya. Juga pasti ada bantuan dari guru pembimbing kalian yaitu Bu Aulia, pasti juga dengan bunda kalian, orang tua kalian ya. Coba diungkapkan perasaannya ya selama proses ini kepada bunda-bundanya ya. Ucapan terima kasih boleh ya kan, dan juga ingin kedepannya bagaimana silakan disampaikan ya, boleh ucapan terima kasih, boleh apa, silakan satu persatu ya, satu persatu disampaikan dari Ananda Fatima nanti sampai dari yang sebelah timur ya. Ayo satu persatu dari ya, biar personal brandingnya keluar Bu, kepercayaan diri keluar ya. Ayo, perasaannya apa? Mungkin suka dukanya disampaikan ke bundanya, kan bundanya kan ikut mendampingi ya kan. Bunda tolong siapkan panci dan sebagainya ya, atau apa ya, silakan diungkapkan saja perasaannya ya, silakan kepada bundanya, bebas dengan bahasa kalian. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih untuk semua ya bunda-bunda teman-teman saya juga. Itu ada ya. Mama, enggak apa-apa, bunda atau ibu, disampaikan aja ya. Dengan bahasanya sendiri ya.
Terima kasih sudah mau mendampingi dan apa ya? Harapannya ke depannya semoga enggak mengecewakan ya. Ya sudah, mungkin itu aja. Ganti Mbak. Ya Pak Floreta, silakan Mbak. Ke mamanya yang mana ini? Alhamdulillah siap. Sampaikan aja. Makasih ya Mama udah bantuin aku nyariin cara buatnya dan lain-lain juga. Selanjutnya Mas ya. Terima kasih ya Tante. Ya, enggak apa-apa ya. Sudah Pak. Sudah membantu. Udah membantu, udah hadir ke sini. Hadir sini apa karena ibu saya gak datang ke sini tuh gara-gara meeting. Terima kasih untuk Mama telah mengantarkan aku untuk kerja kelompok dan hadir dalam presentasiku. Terima kasih buat Bunda karena sudah mengasih tahu caranya membuat ini dan mengasih tahu buat belajar. Terima kasih Mama sudah bantu aku selama KIS ini dan hadir di presentasi KIS ini. Beri plus sekali lagi untuk mudahnya sampai tersentuh ya. Saya kembalikan lagi ke Bu Aulia. Baik, terima kasih kami sampaikan ke Bu Laras maupun Pak Arif Yuli yang sudah memberikan pertanyaan, mengapresiasi anak-anak utamanya, memberikan pertanyaan juga saran kepada anak-anak. Monggo barangkali bunda-bunda ada yang ingin ditanyakan atau memberikan kesan dan pesan untuk anak-anak, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih. Saya terharu ya. Alhamdulillah semuanya udah lancar dari awal. Dibantu sama teman-teman semua juga. Sekali lagi alhamdulillah, terima kasih sekolah sudah memberi kesempatan dengan sistem pembelajaran seperti ini, tugas-tugas akhir yang sangat luar biasa ya. Kalau tidak salah ini ketiga ya, angkatan ketiga, tahun ketiga. Semakin sempurna, semakin beragam. Sebelumnya juga anak-anak konsultasi dulu dengan pembimbing. Boleh nggak seperti ini? Apa tahun lalu sudah ada yang mengerjakan? Itu memang terjadi seperti itu. Dan saya ucapkan terima kasih buat anak-anak semua, Zahra, anak saya Orcila, Mas Izan, Mas Ilzam, Mas Devan, Mas Zaki, dan mama-mamanya semua yang sudah mensupport ya dari awal sampai akhir. Saya ingin bertanya ke anak-anak lagi. Saya tidak bertanya mengenai produk karena jelas kami mengikuti dari awal hingga akhir dan selalu support. Kadang juga anak-anak bertanya. Yang saya tanyakan nanti bisa jawab satu-satu boleh, siapa aja yang mau jawab. Selama mengerjakan karya ilmiah ini kan mengerjakan apapun itu ya, pasti ada manfaat kan ya. Kalian pasti merasakan manfaat apa sih yang kalian dapat. Ini perjalanannya panjang ya, dari bulan Januari sampai kemarin terkendala puasa. Sebenarnya kendalanya begini, kalau puasa itu ini loh sebar angketnya, jadi kita menunggu berbuka kemarin ya sempat bingung ini gimana sebar angketnya kan waktu itu.
Kembali ke pertanyaan tadi, manfaat. Mungkin bisa dari Mbak Zahra urut, apa sih yang manfaat yang dirasakan anak-anak semua ini, anak-anak hebat ini ketika mengerjakan karya ilmiah ini dari awal sampai akhir, apa aja? Silakan, bisa dimulai. Terima kasih, itu saja saya rasa. Terima kasih pertanyaannya ya Tante. Manfaat manfaatnya ini saya jadi tahu cara pembuatannya nata de coco ini dengan cara homemade gitu. Manfaatnya mungkin kita bisa mengetahui tentang cara pembuatannya dan fungsi-fungsinya, dan mungkin mengetahui seperti apa bentuk ZA ataupun bakteri. Bisa menjadi ide bisnis gitu. Manfaatnya bisa mengetahui apa itu fungsi dari fermentasi, Mengetahui apa itu asam asetat dan ZA. Bisa mengetahui bentuk bakteri dan fungsinya. Baik, terima kasih Bundanya Mbak Orcila atas pertanyaannya, juga anak-anak yang sudah menjawab dengan begitu luar biasa ya. Memang kalau di latihan itu lancar sekali, ternyata sudah berubah orangnya dan derdeknya ya. Jadi jawabannya apa gitu ya. Saya mengucapkan secara pribadi juga sebagai guru pembimbing anak-anak, terima kasih. Dari awal sampai akhir mereka kerjasamanya luar biasa sekali tanpa lelah, meskipun ada kegagalan. Bularas Pak Arif Yuli waktu itu mengambil judul Hanastako ya, sampai 3 kali percobaan itu sudah memakan waktu. Terus terang pada waktu itu rasanya kami ingin menyerah gitu ya, waktunya sudah mepet tapi produknya gagal terus, sehingga mengambil judul lain yaitu Nakela. Itu pun otomatis mengulang mengerjakan mulai dari bab 1 begitu. Jadi di tengah teman-teman yang lain itu sudah siap untuk menyebar angket, sudah masuk ke bab 4, kami mengulang lagi dari bab 1 sampai terakhir ini. Nah, itu semuanya tentu tidak terlepas dari peran-peran bunda-bunda semua yang bekerja sama dengan baik. Matur nuwun sangat, yang sudah saya repoti, konsultasi, saya telepon malam-malam. Saya sampaikan ini harus seperti apa Bunda dan lain sebagainya. Terima kasih banyak, bahwa keberhasilan anak-anak hari ini juga merupakan keberhasilan bunda-bunda semuanya. Sudah mendampingi belajar anak-anak, sudah melatih presentasi utamanya ya di rumah sambil tanya jawab juga. Oke, baik, kami rasa cukup untuk hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.